Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Istiqomah dari kelas 2B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterbelakangan mental pada anak. Yang pertama ada definisi. Definisi retardasi mental adalah di mana gangguan yang ditandai oleh fungsi intelektual yang berfungsi secara bermakna yang IQ-nya di bawah 70 atau lebih rendah yang bermulai sebelum usia 18 tahun dan disertai dengan defisit atau hendaknya fungsi adaptif atau kemampuan individu tersebut secara efektif yang menghadapi kebutuhan untuk berdikari yang dapat diterima oleh lingkungan. Selanjutnya ada penyebab keterbelakangan mental. Yang pertama ada cedera karena kecelakaan lalu lintas atau saat berolahraga. Kemudian ada gangguan metabolik, penurunan oksigen pada otak saat proses kelahiran. Keempat, cedera kepala serius atau seperti trauma kepala atau sindrom bayi yang terguncang. Kemudian yang terakhir ada kelainan genetika. Selanjutnya ada tanda-tanda gejala pada retardasi mental. Pertama ada gangguan kognitif pada pola berpikirnya pada anak. Kemudian lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa. Pada anak yang mengalami retardasi mental ini biasanya mengalami lambat dalam resepsi bahasa. Kemudian gagal melewati tahap perkembangan yang utama. Artinya lambatnya pertumbuhan pada anak, terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Dan selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ada 3, gangguan konsentrasi atau hiperaktif, defisit komunikasi, dan gangguan kecemasan. Pada komplikasi ini, yang dialami oleh pasien dengan retardasi mental pada awalnya adalah kesulitan dalam interaksi sosial atau saat belajar di sekolah ataupun lingkungan. Kemudian pemeriksaan penunjang. Ada uji inteligensi standar atau uji IQ. Kedua, uji perkembangan seperti Denver 2 atau KPSP. Kemudian pengukuran adiktif. Selanjutnya, penata laksanaan. Di sini ada 2 perawatan umum. Pertama, meningkatkan kesehatan dengan memberikan gizi yang baik dan mengajarkan cara hidup yang sehat. Kedua, memberikan perlindungan terhadap penyakit. Ketiga, mendeteksi penyakit sedini mungkin. Kemudian ada terapi medikamentosa. Yang pertama, pemberian neurotropik, vitamin wasi kontroversial. Kemudian yang kedua, pemberian psikotropik diberikan jika ditemukan komorbiditas spesifik. Ada diagnosa keperawatan. Ada 2. Saya mengambil 2 diagnosa. Yang pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan fungsi kognitif. Yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial. Yang kemudian ada intervensi atau rencana tindakan. Menurut diagnosa gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif ini, setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan memenuhi kriteria hasil. Pertama, tidak ada kemunduran mental pada anak. Anak mampu melakukan kegiatan sesuai kemampuan secara optimal. Intervensinya, yang pertama, kaji tingkat perkembangan anak. Yang kedua, dorong atau libatkan anak dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, berikan aktivitas sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, kemampuan anak. Kelima, pantau tingkat perkembangan anak. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara. Menurut intervensi ini, setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 24 jam,
diharapkan memenuhi kriteria hasil. Anak tidak mengisolasi diri. Ada anak mampu bergaul dengan lingkungan. Kemudian intervensinya, pertama, kaji faktor penyebab gangguan perkembangan dan isolasi sosial. Yang kedua, tingkatkan komunikasi verbal. Ketiga, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok. Yang keempat, ajarkan anak untuk bermain bersama dengan teman sejawatnya. Terima kasih. Terima kasih presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.